sama tema hukum. Jangan lupa di subscribe guys, di loncengnya, like sebanyak-banyaknya ya. Nanti kita tampilkan video-video yang menarik, yang keren ya. Jangan nonton aja, kalau bisa tonton sampai selesai video ini, seluruh itu semua. Oke, dadah, bye. Halo guys, kita bertemu lagi di channel tema hukum ya. Kalian memang sehat-sehat aja kan guys. Yang udah nonton atau belum nonton, atau udah mampir di channel ini tema hukum atau belum mampir, ya alangkah baiknya di subscribe aja ya guys. Di loncengnya, subscribe-nya gratis kok, nggak bayar ya. Like sebanyak-banyaknya video sekarang sampai video yang lalu, yang di bawahnya, sebelumnya lah guys ya. Di sini sebelum kita lanjut video ini sampai selesai ya, bantu saya mengembangkan channel tema hukum ini ya guys ya. Mudah-mudahan saya mampu memberikan yang terbaik untuk channel ini dan belajar hukum, mengetahui informasi di kalangan se-Indonesia ini guys. Semoga yang nonton video ini tetap eksis di channel tema hukum kita ya. Kita tampilkan yang terbaik, yang berguna, yang bermanfaat, yang termotivasi bagi kalangan kita ya guys. Di sini kita mau membahas tentangnya ya, tentang pemerasan dan pengancaman guys ya. Di sini ada dua kita bahas. Di sini ada dua pemerasan dengan pasal 368 KUHP. Pengancaman dengan pasal 369 KUHP. Di sini kita bahas kedua-duanya guys ya. Sebelum kita lanjut video ini, terlebih dahulu ya guys ya, di subscribe channel ini. Subscribe gratis kok, nggak bayar ya. Klik loncengnya di sini juga, di sampingnya subscribe, like sebanyak-banyak di sini guys. Oke. Jangan tunggu berapa lama lagi, kita simak video sampai selesai, tonton sampai habis, sampai selesai video ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan, yaitu dengan bahasa Inggrisnya afversing, dan tindak pidana pengancaman, itu bahasa Inggrisnya afdersinging. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras seorang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama guys, yaitu pemerasan, serta diatur dalam bab yang sama ya. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan ya. Pemerasan ya guys, untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP, dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena itu, memang dalam KUHP tersendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP guys. Tindak pidana pemerasan dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Kita jelaskan guys, itu ada dua guys ya. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9
tahun. Lumayan guys ya, 9 tahun guys. Nah, kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini guys. Ya, tindak pidana pemerasan guys. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 368 ayat 1, pasal 368 KUHP unsurnya objektif yang meliputi unsur-unsurnya. Itu ada 6 guys. Yang 1 memaksa, 2 orang lain, 3 kekerasan atau ancaman kekerasan, 4 untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 5 supaya memberi utang, 6 untuk menghapus piutang. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsurnya, 1 dengan maksud, 2 untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1 unsur memaksa ya guys. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri guys ya. 2 untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Berkaitan dengan unsur ini, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dan kekuasaan orang yang diperas tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas ya. Ketiga, unsur supaya memberi utang ya. Berkaitan dengan pengertian memberi utang. Dalam rumusan pasal perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi utang di sini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi utang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang atau pinjaman dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendakinya. Ya, di sini menghapus hutang guys ya, menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimasukkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendakinya oleh pemeras. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini guys. Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula ya. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini guys. Nah, unsur dalam ketentuan ayat 2 pasal 368 KUHP itu pasal 368 ayat 2 KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila ini banyak ini guys ya, ada 6 kategori ini guys. Kita simak ya guys ya sampai selesai video ini. Waktu kita jelas satu persatu sampai 6 ini guys ya, dengarkan baik-baik ya. Oke, bagi fans-fans tema hukum kita. Oke, kita lanjut. 1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau kepekarangan tertutup yang ada rumahnya apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau tren yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2 Jo, pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara guys ya. Nah, kedua ya, tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh 2 orang
atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 Ju, pasal 365 ayat 2 kedua KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara ya. Nah, ketiga, tindak pidana pemerasan di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan atau seragam palsu sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 Ju, pasal 365 ayat 2 ketiga KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Sama guys. 4 ya. Tindak pidana pemerasan ini mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2 Ju, pasal 65 ayat 2 keempat KUHP. Ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yang tadi ya guys ya. Nah, nomor 1 sampai 2 3 yaitu 12 tahun juga. 12 tahun penjara guys ya. Kelima, tindak pidana pemerasan ini mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 2 Jo, pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat. Nah, ini lebih berat nih guys. Itu 15 tahun penjara guys. Pemerasan mengakibatkan matinya orang ya guys ya. 15 tahun penjara guys. Hati-hati guys ya. Jangan sampai kan pemerasan. Nah, keenam ya, terlanjut. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP berdasarkan pasal 368 ayat 2 Ju, pasal 365 ayat 4 KUHP. Tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi guys, yaitu dengan pidana mati. Pidana seumur hidup ya guys, atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun guys ya. Itu guys, kita jabarkan dari 1 sampai 6. Ya. Ini tindak pidana pengancaman ini, bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah pengancaman dalam bahasa Inggris. Tindak pidana pengancaman ini dikenal dengan blackmail, sedang dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah context. Sebagian dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan tindak pidana pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman, menggunakan secara pencemaran baik lisan ataupun tertulis. Nah, di sini pasal 69 KUHP yang berbunyi guys ya. Sorry guys, batuk. Demi kalian biar kita bisa ngetahui informasi dalam belajar hukum. Batuk pun jadi guys. Kita lanjut guys, udah lah. Jangan lupa ya, pokoknya dukung support channel ini di tema hukum, channel tema hukum buat sanesiaan. Kita belajar dan mengetahui informasi-informasi. Walaupun saya haus menerjemahkan informasi-informasi atau belajar hukum ini, dengan sangatlah tolonglah di subscribe, klik loncengnya, like sebanyak-banyaknya video sekarang, video yang sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jangan tegang kali guys, tonton sampai selesai. Oke, biar kita mengerti dan paham. Di sini unsur pidana pengancaman pasal 365. Di situ tadi ya guys ya, berbunyi ya, ada 2 ini. Barang siapa dengan maksud pasal 369 KUHP yang berbunyi ya guys ya, ada 2. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ya guys. 4 tahun ini.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan, guys. Nah, itulah. Memang inilah yang beratnya ya guys ya. Ada 2 itu ya, pemerasan, pengancaman, yaitu pasal pemerasan 368 KUHP, pemerasan, pengancaman 369 KUHP. Ya, semoga bermanfaat, berguna, terhindar dari pemerasan dan pengancaman bisa kita lakukan laporkan kepada pihak yang berwajib ya. Semoga video ini bisa berguna, mengetahui informasi kita di sini dan bisa saling sharing di channel Tema Hukum ini. Belajar hukum sama-sama, oke? Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna, termotivasi bagi kalangan masyarakat di Indonesia ini. Oke guys, terlebih dahulu sebelum kita tutup video ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like sebanyak-banyaknya video sekarang, video sebelumnya. Oke, kita tutup videonya guys ya. Semoga video yang ini bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa mengerti dan paham maksud tentang belajar hukum kita. Oke, salam saya dari channel Tema Hukum, Boy Alexander Siahaan. See you next time, bye.